Setelah itu beliau mau naik, maka di Masjidil Aqsa itu ada dua masjid kan, di situ ada Sakhra, ada satu lagi. Di situ ada satu batu tempat Nabi berdiri. Itulah penghubung antara bumi dengan langit. Terhadap nikmatmu, nikmat Rabbmu hai Muhammad, maka ceritakanlah. Maka Nabi kalau cerita tentang nikmat itu bukan sombong, itu memang beliau sedang bertahadus, namanya syukur. Jadi cara syukur itu boleh cerita. Misalnya saya bilang nih, saya punya ini, alhamdulillah diizinkan, dititipkan Allah, itu boleh sesekali, itu yang sering juga ya. Nabi Muhammad SAW lebih tua dari semua para nabi, maka beliaulah yang pantas jadi imam. Paham kira-kira di situ? Selesai jadi imam, beliau keluar dari masjid. Sayyidina Jibril menyodorkan dua bejana, dua kendi, satu isinya tua, satu isinya susu. Karena sudah dibersihkan noda hitam itu, maka beliau memilih secara natural, secara fitrah susu, bukan memilih khamar. Apa kata Sayyidina Jibril? Engkau betul-betul sudah mengikuti fitrahmu. Berarti pembersihan yang tadi itu berhasil. Berarti benarlah ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita Mira udah masuk surga tuh, Bib. Kayaknya di surga, kayaknya tua halal nih. Langsung kita minum kayak gitu. Ya. Setelah itu beliau mau naik, maka di Masjidil Aqsa itu ada dua masjid kan, di situ ada Sakhra, ada satu lagi. Di situ ada satu batu tempat Nabi berdiri. Itulah penghubung antara bumi dengan langit. Ini disebutkan, seingat saya di kitab Tazkirah ya, tapi di situ nggak terlalu eksplisit. Bahwa semua orang nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar pertama. Jadi bumi ini hancur, lalu semua orang dibangkitkan. Ini sebelum naik ke padang mahsyar yang di sana ada mizan, di sana ada hisab. Itu dikumpulkan di situ. Itu terminalnya, terminal terakhir berangkat. Di situ. Maka Nabi Muhammad, para zuriat beliau yang mewarisi ilmu beliau, para ulama, para kiai, para guru itu sibuk cari muridnya. Ketika semua orang mengatakan, nasibku gimana nih? Egois semua tuh. Ya. Para masyaikh, para kiai, para habaib yang memimpin umat mengikuti guru mereka, menjid mereka, Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ummati, ummati. Guru mengatakan, mana muridku, mana muridku. Begitu mereka. Jadi nggak mikirin kita, nggak mikirin dirinya, mikirin kita semua. Nabi Muhammad SAW diangkat di tempat itu. Itulah yang kita sebut kubah, apa namanya? Kubah Sakhra ya. Cuma mitosnya bercampur ya, wallahu alam, itu banyak cerita tentang itu. Ala kulli hal itu tempat memang kemudian girang diinjak oleh Rasulullah. Karena tiadalah satu batu Nabi injak kecuali batu itu bergetar. Ketika Nabi naik ke Gunung Uhud, itu kan batu semua merah. Itu bergetar langsung. Ya, mirip-mirip orang kayak baru jatuh cinta, malam pertama disentuh ya menggigil. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Batu itu, di semua benda ini ada ruh. Tapi rohnya beda. Ruh di kita ada lengkap. Di ruh kita ini Habib, ini lengkap sekali. Ada ruh Rabbani, ruh yang Allah tiupkan pertama. Nafaqtu fihi min ruhi, itu namanya ruh Rabbani. Kalau di kitab Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, itu disebut dengan Ar-Ruh Al-Qudusi, roh suci. Habib dulu lahirnya segede ini atau dulu kecil dulu, Bib? Mengkecil dulu ya. Sekarang Masya Allah tumbuh gak? Tumbuh ya. Maka di dalam diri kita nih ada namanya ruh nabati, roh nabat, roh tumbuh. Tulang sudah nggak tinggi lagi, karena kalau tinggi tulang nambah terus, rumahnya Habib
harus direnov terus. Maka Allah berhentikan itu pertumbuhannya, namun rambut masih tumbuh, gigi masih tumbuh. Alhamdulillah gigi tidak tumbuh-tumbuh. Kalau ya setiap Jumat kita harus ngikir, ribet sekali. Jenggot masih tumbuh? Alhamdulillah ya. Kuku tumbuh? Ya. Cinta masih tumbuh nggak? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga nggak tahu masalah itu ya. Namanya apa tadi? Roh nabati. Ya. Itu pohon sama. Maka kita ini bisa dialog dengan pohon, serius. Roh inilah nanti yang bisa memahami ketika semua pohon berteriak, wahai Muslim, di sini ada musuh Allah Yahudi. Itu roh itu. Kalau kita nggak melatih roh ini dari sekarang, rohnya pohon-pohon ngomong kita nggak ngerti. Ya, nggak ngerti kita kalau rohnya ngomong. Di dalam diri ini juga ada roh yang ketiga, namanya roh hayawan, roh hewan, roh hidup, ruhul hayat, bisa disebut begitu. Dan ini sama yang ada di hewan, kucing sama. Jadi kucing punya roh ini, persis kayak kita. Bedanya dia tidak dapat roh kudus. Roh kudus itu isinya kolbu, akal, dan ruh yang murni. Maka ketika Nabi injak itu ada roh yang lain, namanya ruh jamad. Apa arti roh jamad? Roh di benda-benda yang dianggap orang tidak bergerak. Ini terjemahan Indonesianya disebut benda mati, nggak tepat. Jamad artinya sesuatu yang tidak bergerak. Kayak batu, tanah, bergerak nggak? Nggak bergerak. Berarti ada berapa roh di badan kita? Ada yang natet nggak dari tadi tuh? Kayak apalannya banyak aja. Satu apa tadi? Kudus. Roh kudusi atau kudus. Ruhul hayah atau ruhul hayawan. Yang sebelum itu ruh nabati. Yang keempat roh ruh lelah hayati. Gak nyambung ya. Roh apa yang terakhir? Ruh jamad. Ruh jamad itu ada di bintang-bintang, itu ada semua. Ketika Nabi SAW jalan di suatu tempat, ada tumpukan batu ngomong, ya Sayyidi ya Rasulullah salam alaik. Itu batu ngucapin salam. Yang siapakah yang ngucapin salam? Bukan fisik batu itu, tapi ada roh di situ, namanya roh jamad. Itu yang berdialog. Kalau kayak gitu kita mau maksiat di mana, Bib? Mau lari kemana kita? Kan kata orang kalau maksiat di bawah pohon gak ketahuan, di belakang batu, dalam goa, dalam kamar, ya salah. Di kamar itu kan masih ada bebatuan, ada pasir. Gak bisa kita lari kemana-mana. Semuanya hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul gak punya tempat kita mau maksiat, tapi kita maksiat juga kan. Inilah lemahnya kita, ini imannya kita. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika menginjak itu batu, kemudian mengembang. Entah dia mau naik, mau ikut Nabi, wallahu alam. Dalam riwayatnya simpang siur. Yang pasti di bawahnya kemudian karena dia mengembang mau naik, dia menjadi bolong. Ya, saya ketemu ada mbak-mbak Palestina, cantik bu, di dalam. Jadi waktu kita datang ke sana dia lagi di dalam. Tapi karena dia mbak-mbak yang nanya, yang perempuan juga yang bisa bahasa Arab, ditanya, gimana? Kalau bahasa Mesir, zayak gitu ya, kefhalak gitu. Oh, ngomong lah macam-macam. Ternyata orang ini mahasiswi di kampus. Kalau dia nggak bisa menulis, nggak bisa mikir, dia langsung duduk di sana, langsung semuanya bisa dia tulis. Ini si perempuan cerita.